Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra di sini ingin menyampaikan opini terkait Kepulauan Sangihe dalam bayang-bayang tambang, jejak emas yang ternodai oleh pencemaran logam berat. Kepulauan Sangihe terletak di ujung utara dari Provinsi Sulawesi Utara. Pulau-pulau kecil ini dikenal dengan landscape perbukitan hijau dan laut yang kaya akan sumber daya hayati. Tapi, di balik kekayaan ini, tersimpan risiko besar yang mengintai. Sejak akhir 1980-an, Sangihe mulai dilirik perusahaan tambang. Salah satunya adalah PT Tambang Mas Sangihe. Perusahaan tambang ini menggunakan metode open pit serta menggunakan sianida dalam ekstraksi emas. Tentu saja izin ini tidak terlepas dari kontroversi. Banyak warga khawatir akan dampaknya pada lingkungan. Di satu sisi ada potensi ekonomi besar dari eksploitasi emas di wilayah ini. Tapi di sisi lain, risiko terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi lokal tidak dapat diabaikan. Dengan kondisi ini, Sangihe seakan berada dalam bayang-bayang tambang. Emas yang seharusnya membawa kesejahteraan justru berpotensi meninggalkan masalah serius bagi generasi mendatang. Vegetasi memegang peran vital sebagai benteng alami melawan erosi. Saat vegetasi hilang karena pertambangan terbuka, tanah menjadi rentan, dan ketika hujan, air hujan akan membawa sedimen sekaligus membawa logam berat berbahaya ke perairan. Keberadaan logam berat ini menyebabkan vegetasi mangrove mati. Ketika mangrove rusak, perlindungan alami terhadap abrasi berkurang. Sekaligus, habitat ikan dan biota pesisir pun ikut hilang. Terumbu karang juga ikut terancam. Paparan logam berat membuat karang stres dan memicu terjadinya coral bleaching, kondisi di mana karang mengalami pemutihan. Coral bleaching bukan hanya sekedar warna yang memudar. Hal ini merupakan tanda bahwa karang dalam kondisi stres dan menyebabkan matinya terumbu karang. Logam berat yang masuk ke perairan Sangihe tidak hanya merusak ekosistem laut, tapi juga masuk ke piring makanan yang dikonsumsi penduduk setempat. Ikan yang menjadi sumber protein utama masyarakat pesisir dan dikonsumsi hampir setiap harinya berisiko terkontaminasi logam berat. Paparan logam berat merusak sistem saraf, terutama pada anak-anak. Anak-anak yang terpapar logam berat berisiko terhadap kualitas hidup mereka, sehingga potensi generasi muda sebagai aset pembangunan di wilayah ini akan berpengaruh. Sebagian besar penduduk Sangihe bekerja pada sektor perikanan. Namun, krisis ekosistem akibat pencemaran logam berat membuat hasil tangkapan menurun drastis dan berdampak pada rata-rata pendapatan nelayan, yang mana membuat banyak keluarga di penduduk ini hidup di bawah upah minimum kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa tambang emas tidak serta-merta membawa kesejahteraan, bahkan justru memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat Sangihe. Kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan, serta kerentanan ekonomi akibat logam berat di Sangihe harus segera ditangani. Pertambangan ilegal harus dihentikan seperti rehabilitasi ekosistem pesisir hingga transpalasi terumbu karang, kemudian pemeriksaan kesehatan massal untuk mendeteksi dampak logam berat sejak dini juga harus dilakukan. Selain itu, agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada tambang, pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi lokal. Semua langkah ini hanya bisa berhasil dengan tata kelola lingkungan yang baik. Dengan pendekatan ini, masa depan Sangihe bisa diselamatkan tanpa mengorbankan ekosistem maupun generasi mendatang.